Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih menjumpai Anda lagi dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Pada hari Minggu yang pertama di bulan Juli 2023 ini, sebagai bahan perenungan kita akan saya bacakan sebuah ayat yang diambil dari surat 2 Korintus 12 ayat 9. Bunyinya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ya, ini adalah salah satu cuplikan dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus sang penulis surat 2 Korintus ini. Tapi, apa maksudnya? Dan apa maknanya buat kita? Nah, untuk itu kita akan segera meminta pertolongan Pendeta Freddy Makitan untuk secara sederhana menjelaskannya bagi kita. Bapak Freddy Makitan adalah pembimbing tetap dalam acara Kata dan Nada kesukaan kita ini. Oke kawan, selamat menikmati. Saudaraku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini adalah sebagian cuplikan dari ayat firman Tuhan Yesus yang dibacakan tadi. Saya ulangi membacanya lagi buat Anda. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Firman Tuhan tersebut tertulis sebagai suatu kesaksian pribadi Rasul Paulus yang ditulis dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Kristen di kota Korintus. Surat ini ditulis pada kurang lebih tahun 56 Masehi atau beberapa tahun sebelumnya. Tepatnya perkataan Yesus ini dapat Anda baca atau temukan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Rasul Paulus dalam sebuah peristiwa supranatural yang dialaminya, di mana Rasul Paulus merasa dirinya terangkat ke dalam sorga pada suatu tingkat tertentu yang dirasakannya seperti dalam Taman Firdaus. Di situ dia mendengarkan banyak perkataan Tuhan yang extraordinary, yang tidak terkatakan olehnya. Bahkan tidak boleh diucapkan manusia, menurut pengakuan Rasul Paulus sendiri. Kecuali kalimat singkat yang kita dengar tadi, yang diucapkan Tuhan kepadanya demi kehidupannya yang juga penuh kelemahan sebagai seorang manusia biasa. Dalam ayat ini, Tuhan memberikan sebuah pesan sebagai jaminan yang mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Maka, saudaraku, kalau kita mengambil perkataan atau firman Tuhan ini untuk kita pada hari ini, kita juga perlu tahu dan selalu ingat bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, kasih karunia dari Allah Sang Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita akan selalu cukup buat kita. Nah, kalau begitu, apakah kasih karunia itu? Kita coba mengerti dulu secara sederhana saja. Mungkin dalam bahasa awam yang simple, yang gampang kita pahami, kasih karunia yang dalam bahasa Inggris disebut grace itu adalah pemberian Allah yang dianugerahi dengan cuma-cuma. Sesuatu yang istimewa dan mahal sekali karena milik Allah Sang Pencipta sendiri. Tetapi kasih karunia itu diberikan Allah kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dalam Yesus Kristus.
Ini sungguh luar biasa. Kita tidak bisa membeli kasih karunia itu, tidak bisa membayarnya dengan apapun, dalam bentuk apapun, karena terlampau tinggi nilainya. Namun apa yang sangat tinggi nilainya dan sungguh istimewa ini tersedia gratis bagi kita demi kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Jadi, kasih karunia ini menjamin tersedianya segala hal yang baik yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dilihat dari aspek mana saja. Kasih karunia ini juga termasuk kemampuan untuk melakukan apa saja yang benar, yang baik, dan yang berguna demi mempertahankan hidup kita, guna mengembangkan atau meningkatkan kehidupan kita dari hari ke hari. Kemampuan untuk belajar dan berjuang meningkatkan pengetahuan kita. Kemampuan untuk bekerja dan melayani orang lain. Kemampuan untuk meningkatkan keterampilan atau keahlian kita dalam satu atau beberapa bidang juga disediakan oleh Tuhan bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Yang istimewa juga adalah kemampuan untuk menolak dan melawan segala godaan iblis yang mengajak kita berbuat dosa atau melakukan perbuatan yang tidak baik dan jahat. Kemampuan ini selalu disediakan bagi kita. Demikian pula kemampuan untuk melakukan kehendak Allah atau hidup dalam kesucian, dan kemampuan untuk mengerti hati Allah. Mengerti kehendak Allah bagi kita dalam menjalani kehidupan ini tersedia bagi kita oleh Allah Bapa sendiri. Jadi, kasih karunia Allah menyediakan semua itu bagi kita pada segala waktu. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk sedia, untuk mau dan senang, dengan senang hati mengambil kasih karunia itu dan menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi bahwa semua itu telah tersedia dan senantiasa diberikan cukup bagi kita oleh Allah Bapa sendiri. Kecukupan kasih karunia itu tersedia dalam setiap persoalan kita, untuk setiap kebutuhan kita pada segala waktu dan keadaan, di mana saja kita berada. Sekarang, nikmatilah saja kehadiran Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita, mempertahankan relasi dengan Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya perantara kita dengan Allah Bapa di surga. Dan berkomunikasilah dengan Dia, Yesus, dalam setiap perihal hidup kita. Nikmatilah terus-menerus iman dan penyerahan diri kita kepada Yesus, tanpa henti dalam situasi apapun dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati Anda sekalian dalam kasih dan kuasa-Nya. Baiklah kawan, demikian itu tadi sebuah renungan yang kiranya berguna bagi kita yang ingin selalu bertumbuh secara rohani, ingin senantiasa hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ingin menjadi dewasa secara mental, spiritual di mata Allah Sang Bapa. Oke, sudah waktunya untuk kita berpisah. Tetapi sebuah lagu rohani yang berjudul Kasih Karuniamu Buatku Hidup, disampaikan oleh Gloria Trio, akan melengkapi renungan kita dan mengantarkan kita ke dalam aktivitas kita masing-masing di sepanjang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih, pamit dulu sampai berjumpa lagi di ruang yang sama. Kata dan nada. Have a nice day and blessings. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.